Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Abdul Majid dengan NIM 205231203 dari kelas BPS 2F. Di sini saya akan menceritakan sedikit kisah mengenai perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti merupakan sebuah peristiwa besar di masa lalu. Situs sejarah ini hadir sebagai perekat ingatan kolektif masyarakat tentang peristiwa tersebut. Perjanjian ini muncul karena adanya polemik segitiga politik antara Pakubuwono II dan Mangkubumi I dan Perserikatan Dagang Hindia Belanda atau VOC pada tanggal 13 Februari 1755. Nama Giyanti sendiri diambil dari tempat yang digunakan untuk melaksanakan perjanjian tersebut, yaitu Desa Janti. Dalam pelafalan Belanda, ia disebut sebagai Iyanti dan secara tertulis dibaca Giyanti. Tempat tersebut berada di Dukuh Karten, Jantiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Perjanjian Giyanti dibuat untuk meredam api konflik yang berlarut-larut. Konflik berasal dari perpindahan Keraton Kartosura ke Surakarta. Dalam konflik tersebut, Mangkubumi membantu Pakubuwono II untuk meredam konflik. Lantas ia mendapatkan sejumlah bidang tanah di wilayah tersebut. Namun luas wilayah tanah tersebut memunculkan rasa kecemburuan yang datang berkelanjutan. Salah seorang pangeran yang cemburu tersebut lantas mengadu kepada Jenderal Baron van Imhoff. Lantas jenderal tersebut mengeluarkan keputusan bahwa Mangkubumi tidak sah dalam memiliki tanah tersebut. Lantas Mangkubumi pamit, daripada kekuasaan saya dikurangi, ia lebih memilih pergi meninggalkan Pulau Jawa dengan meminta uang saku. Setelah perginya Mangkubumi, peperangan Mangkubumen pun pecah. Peperangan tersebut terjadi antara pasukan Belanda dan pasukan Jawa yang menimbulkan banyak korban jiwa yang jatuh akibat perang tersebut. Karena perlawanan yang berkelanjutan tersebut, Jenderal VOC dari Jawa Utara, Nicholas Harding, kemudian melakukan perundingan secara tertutup dengan Pangeran Mangkubumi. Ia menyetujui keinginan Mangkubumi untuk berkuasa di wilayah tanah Jawa, sehingga ia dapat menyelamatkan daerah operasionalnya tersebut. Hasil perundingan tersebut lantas diserahkan kepada Pakubuwono III yang menggantikan Pakubuwono II. Lantas Pakubuwono III menyetujui perundingan tersebut dan melakukan penandatanganan perjanjian tersebut di Giyanti, di Desa Giyanti. Penandatanganan perjanjian tersebut merupakan pangkal terpecahnya Pulau Jawa menjadi dua, yaitu Mangkubumi berkuasa di wilayah Jogja dengan sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan gelar Senopati ing Ngaloga Sayyidin Panatagama Khalifatullah, dan pada tanggal 15 Februari 1577 pada tanggal 15 Februari 1755 Pangeran Pakubuwono
dan Pangeran Mangkubumi mengadakan pertemuan untuk membahas aspek-aspek mengenai keraton berupa tutup kepala, senjata pusaka berupa keris, pembagian bahasa, dan atribut-atribut keraton lainnya. Namun, selain itu, karena adanya keterbelakangan masyarakat Jawa terhadap perjanjian Wigiyanti mengalami pembagian wilayah yang sangat carut-marut dan tidak jelas. Pembagian wilayah tersebut bercampur-campur antara wilayah Yogyakarta dan Surakarta, seperti wilayah Jogja yang dikelilingi oleh wilayah Solo dan begitu juga sebaliknya. Namun setelah itu pemberontakan masih terjadi. Pemberontakan dilakukan oleh Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa yang turut ikut ingin memperoleh wilayah kekuasaannya sendiri. Akibat pemberontakan tersebut, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan sekelompok VOC dan pada tahun 1756 ia hampir membakar seluruh keraton yang baru saja dibuat di Yogyakarta. Untuk menyudahi pemberontakan tersebut, lantas VOC memberikan wilayah kekuasaan di Salatiga yang membuat wilayah Jawa terpecah lagi menjadi 3. Dan Pangeran Sambernyawa mendapatkan sebagian wilayah di Surakarta yang wilayah tersebut diberi nama Kadipaten Mangkunegaran. Namun keterbelakangan masyarakat Jawa belum terhenti. Pada tahun 1813 wilayah Yogyakarta juga terpecah dan lahirnya Pakualaman. Dinamika politik yang digerakkan oleh angin revolusi pada tahun 1940 membuat masing-masing wilayah tersebut memiliki perbedaan status hingga hari ini. Wilayah Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran menjadi situs cagar budaya dan wilayah Yogyakarta yang saat ini menjadi daerah istimewa hingga saat ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.